Ya, Pemirsa, Pilkada Jakarta siap dilaksanakan. Sekitar 2 bulan ke depan, warga Jakarta akan menentukan sang pemimpin impian. 3 kandidat calon gubernur dan wakil gubernur pun siap beradu gagasan demi saling mengalahkan. Lantas, mungkinkah Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom. Ada tim pemenangan Dharma Pengrekun dan Kun Wardana, ada Mas Fernando Silalahi, kemudian juga ada juru bicara Pramono Rano, ada Mas Aldi Perdana Putra dan juga Wasekjen DPP Partai Gerindra, juga ada Andi Wijaya, serta pengamat politik sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, ada Mas Kennedy Muslim. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, sehat Pak semuanya Pak. Terima kasih telah bergabung sama kami. Oke. Ini yang menarik adalah beberapa waktu lalu dari pasangan RK Suswono ya, RK-nya sendiri yang bilang bahwa ini targetnya 1 putaran. Ini memang membangun optimisme kah atau ini adalah goal yang logis begitu kalau kita melihat bahwa saat ini nampaknya kalau secara elektabilitas memang belum ada survei, tapi kalau kita tarik sebelumnya kan itu belum ada yang mencapai 50%-an. Mas Andi. Oke, ya. Kalau ada target, saya kira kandidat lain pun juga ada target ya. Kalau ditanya tim pemenangan Pramono mungkin juga akan ngomong 1 putaran, gitu, bahwa Pak RK bilang seperti itu sesuatu hal yang sangat wajar, ya. Namun itu bukan sebuah langkah takabur yang kami lakukan. Kami pasti akan memberikan langkah-langkah yang terukur, ya, sesuai dengan hitungan-hitungan statistik yang bisa kira-kira sesuai dengan dengan survei yang kita himpun gitu. Jadi bahwa 1 putaran mah itu untuk optimisme, untuk mendorong optimisme tim ya. Karena bagaimanapun Ya, artinya apakah kemudian dalam survei internal sudah dilakukankah kemudian untuk membaca untuk petanya sendiri saat ini keterpilihan RK Suswono sendiri bagaimana? Apakah realistis begitu dalam waktu 2 bulan ini untuk mencapai elektabilitas yang 50+1 ini? Begini, ini kan kita dari beberapa survei kita sudah ada. Dari semenjak Anies ditaruh, kemudian Basuki Cahayapurnama, kemudian RK sendiri. Nah itu kan sudah kelihatan ya, waktu itu Anies pertama, kemudian Pak Ahok yang kedua, kemudian RK juga yang ketiga, nah dengan berbagai angka yang variatif gitu. Nah sekarang kan Pak Anies nggak ada, Ahok juga nggak masuk. Ya. Di beberapa lembaga survei mungkin nanti bisa direspon oleh Om Kennedy ini. Jadi RK saat ini masih leading, gitu ya. Angkanya mungkin belum tembus 50%, tapi saat ini kita masih memimpin. Nah, itu menjadi modal awal ya saya kira. Kalau saya mengatakan secara spesifik berapa angkanya, memang saat ini belum di tim internal kami belum ada. Tapi paling tidak modal yang sudah ada tersebut akan kita glorifikasi, akan kita dorong terus untuk kita jemput itu kemenangan. Jadi konteksnya tersebut, untuk konteksnya Pak RK mengatakan 1 putaran. Jadi sebagai target ya saya kira itu menjadi lecutan bagi tim dan Pak RK sendiri untuk mendorong 1 putaran, begitu Mas. Nah ini juga dijawab sama Bang Rano Karno, mereka juga menargetkan 1 putaran. Kalau Mas Ali melihatnya bagaimana? Ini hanya lecutankah atau ini target yang realistis begitu untuk bisa menghadirkan pilkada 1 putaran? Mas Aldi. Ya, kita masih belum bisa mendengar suara Mas Aldi nih. Mungkin bisa dibuka dulu. Halo. Oke, siap. Silakan. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya untuk pilkada 1 putaran ini merupakan suatu optimisme karena kita juga melihat bahwa didukung oleh banyak partai politik juga bukan berarti itu menjadi suatu penentu kemenangan. Bahwa kita melihat dari sejarahnya di tahun 2012 ketika Pak Jokowi maju, beliau hanya didukung oleh 2 partai politik yaitu PDIP dan Gerindra pun ternyata bisa menang. Terus habis itu kita juga di tahun 2017 bahwa Pak Anies dan Sandi pun juga hanya didukung 2 partai pendukung, waktu itu hanya Gerindra dan PKS pun juga berhasil lolos di 2 putaran. Berarti kan banyak ya partai pendukung itu bukan menjadi suatu kunci keberhasilan. Nah yang dimana kita beranggapan dengan popularitas dan juga rasionalitas dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Rano ini sangat realistis jika bisa lolos di dalam 1 putaran.
Apakah sudah ada survei internal juga nih untuk pasangan Pram Rano ini untuk membaca keterpilihan, tingkat keterkenalan deh kalau tidak keterpilihan begitu pasangan ini? Untuk saat ini datanya belum keluar, cuman untuk survei itu memang sedang dilaksanakan. Oke, kita beralih dulu ke pasangan Darmakun. Ada Mas Fernando. Mas Fernando, gimana tanggapannya? Apakah Anda juga menargetkan untuk satu putaran atau mencoba untuk realistis mungkin? Iya, kalau berdasarkan survei-survei yang dilakukan, ya kita sih yakin ya dengan satu putaran. Karena apa? Karena melihat kemarin fenomena yang terjadi adanya demo-demo tersebut, ya sepertinya ini masyarakat malah lebih percaya kepada calon independen. Oke. Gitu loh. Jadi kami percaya bahwasanya calon kami bisa satu putaran akan memenangkan Pilkada Jakarta. Baik, baik. Apakah ada strategi khusus begitu ya? Kalau kemarin kan Ibu Siti Fadila, saya juga sempat berdialog bilangnya ini kan David versus Goliath ya. Kalau kita melihat bahwa ini ada partai besar yang sangunya besar begitu ya, kemudian juga masanya banyak. Apakah Anda ada strategi khusus begitu untuk setidaknya menyamai strategi yang dilakukan oleh kedua pasangan lain yang disupport oleh partai politik? Iya, seperti masyarakat sudah lihat ya. Kalau calon gubernur yang kita usung itu dia tidak perlu harus memberitahukan kepada misalnya media untuk dia belusukan ke masyarakat. Dia langsung saja datang ke masyarakat bertanya bagaimana sih keluhan masyarakat itu sendiri yang di DKI Jakarta. Sehingga ya strategi kita langsung terjun ke masyarakat, mau lihat, mau tahu, mendengar langsung dari kuping kita sendiri, dari kuping dari gubernur kita dan wakil gubernur, mendengar dari masyarakat. Apa sih keluhan mereka selama ini yang belum bisa diakomodir oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya? Kita sudah mengetahui pemimpin sebelumnya itu sudah oke, sudah baik. Tapi kita mau lebih mendengar bagaimana sih sebenarnya apa keluhan masyarakat itu sendiri. Kita mau memperbaiki untuk tujuan kebaikan. Oke. Artinya bahwa strategi secara organik ya yang dilakukan ya untuk melakukan sosialisasi begitu pasangan yang diusung, yaitu adalah Darmakun. Kita ke Mas Kennedy. Mas Kennedy, kalau misalnya Anda melihat saat ini gimana sih posisinya? Mungkinkah kemudian kalau posisinya saat ini kan kita tahu bahwa pilkada waktunya sempit sekali, masa kampanyenya juga belum dimulai, tapi sangat sempit artinya bahwa November sudah pemilihan. Apakah mungkin satu putaran kalau misalnya di 5 tahun saja kita sampai berdarah-darah demikian, itu juga 2 putaran? Ya, jadi memang data terakhir yang kami punya, indikator melakukan survei terakhir di DKI itu di akhir Juni ya. Dan itu tadi seperti Mas Andi katakan, itu posisinya kan masih ada nama Pak Anies di 44%, kemudian Pak Ahok di 30-an%, dan Pak RK itu di 18% gitu. Jadi, setelah tidak ada Pak Anies dan Pak RK kan ini yang menjadi menarik gitu. Kemana arah suara pendukung Pak Anies ini akan berlabuh gitu. Dan itu yang menurut saya akan menjadi game changer, bagaimana masing-masing calon nanti berusaha menjaga suasana hati dan juga merebut, pada akhirnya berusaha merebut hati pemilih Pak Anies yang mungkin lukanya belum kering ya. Kemarin dikecewakan bukan hanya oleh terutama oleh partai ya secara umum ya, maksudnya baik itu partai-partai seperti Nasdem dan PKB yang awalnya sudah mendukung kemudian mencabut dukungan, begitupun juga dengan PDIP, meskipun ini bisa diperdebatkan ya, PDIP tidak pernah berjanji, setidaknya tidak pernah keluar statement dari ketua umum mereka Ibu Megawati bahwa akan mendukung Anies, tapi tentu saja itu masih menyisakan luka di kalangan pendukung Anies, sehingga mereka kan sempat ada isu untuk golput gitu ya, atau itu, dan itu yang menurut saya akan menjadi game changer kemana arah pendukung Anies akan berlabuh. Dan kalau lihat dari peta sementara, memang Pak RK ini ketika masih ada nama Pak Ahok dan Pak Anies itu menjadi kandidat tengah ya, yang bisa merebut pendukung dari baik itu dari kalangan pendukung Pak Ahok dan juga dari kalangan pendukung Pak Anies ketika salah satu nama dihilangkan dalam simulasi. Tapi karena sekarang 2 nama tersebut hilang dalam simulasi, nah itu yang menjadi menarik. Meskipun analisa sederhana saya, kemungkinan besar sebagian besar pendukung Pak Ahok itu mungkin akan bulat mendukung Pak Pram ya, karena kesamaan
partai dan juga mungkin Pak Ahok sendiri sudah sebagai kader PDIP tentu akan mengalihkan dukungannya ke Pak Pramono gitu. Oke, karena kita sudah menyinggung soal itu, tapi yang Anda lihat begitu kecenderungan dari background karakteristik pemilih Anies begitu. Ini kecenderungannya kalau untuk saat ini akan siapa yang akan menikmati ketiadaan Anies dalam pilkada ini? Ya, jumlah pendukung Pak Anies sendiri kan tidak bulat itu murni dari pendukung personal Pak Anies ya. Di situ tentu saja ada faktor pendukung PKS gitu loh, yang biasanya sangat solid dalam setiap pilkada itu. Meskipun dalam pilkada kali ini ketika nama Anies PKS berbalik arah sehingga berpasangan dengan Ridwan Kamil itu juga menimbulkan kekecewaan di sebagian kalangan pemilih PKS gitu ya. Tapi kita biasanya di pengalaman-pengalaman sebelumnya itu mesin partai PKS cukup solid gitu dalam mengkonsolidasikan menjelang hari pencoblosan. Oke, kita kembali ke tadi pernyataan-pernyataan satu putaran yang memang kerap sekali dilontarkan begitu ya dalam Pilpres, selalu dilontarkan bagaimana menghemat, kemudian juga energinya lebih irit lah kalau satu putaran itu kan selalu dilontarkan. Apakah kemudian itu akan berdampak juga kah pada psikologi pemilih begitu kalau ketika kita state misalnya kayak ayo kita hadirkan pemilu satu putaran, itu akan berdampakkah begitu pada pola-pola pemilih? Karena misalnya kita lihat di Pilpres begitu ya Mas Kennedy ya, itu kan kita tahu bahwa hingga akhir pun tidak ada angka di atas 50% kalau saya tidak salah. Tapi nyatanya itu ada begitu, hingga 58% kalau di keterpilihan Pak Prabowo. Apakah ini juga sebuah strategi artinya? Ya, itu strategi yang umum ya dipakai setiap kandidat. Selain untuk membangun semangat dari tim sukses atau tim pemenangan, juga tentu berusaha memberikan argumentasi kepada pemilih bahwa untuk efisiensi waktu, tenaga, dan juga efisiensi biaya, maka mereka melontarkan ide satu putaran supaya tidak berlarut-larut proses pilkada sehingga dapat segera ditemukan pemimpin Jakarta ke depan. Baik, oke, kita kasih kesempatan lagi ke Mas Andi. Kalau tadi kan Anda mengatakan bahwa meskipun realistis tapi itu adalah pola untuk membakar semangat begitulah ya, mengkonsolidasikan pemilih dan juga tim ses yang saat ini mungkin sudah mulai jalan sedikit-sedikit begitu sampai kemudian nanti di masa kampanye mungkin langsung ngegas kali ya. Tapi targetnya sendiri saat ini bagaimana sih Mas Andi untuk pasangan RK Suswono ini? Targetnya memang satu putaran, Mas. Oke. Tapi kalau kita dari sekarang sudah declare, udah pasti kita menang satu putaran kan kita terlalu takabur. Tadi sudah saya katakan. Jadi kan kita ini kan ada backbone dukungan ya, Mas ya. Pertama dari partai koalisi. Ya memang nggak menjamin ya banyaknya dukungan dari koalisi itu akan memastikan kemenangan. Enggak juga gitu. Tapi kan kita melihat lah beberapa variabel-variabel. Misalnya PKS ini kan partai pemenang, bergabung bersama kita. Ya itu bisa menjadi salah satu variabel dan PKS ini kan solid sampai ke bawah. Ya ada partai Gerindra sebagai pemenang kedua. Itu juga udah tentulah ya sebagai ketua timnya juga Bang Riza, ketua Gerindra DKI. Saya kira ini masih panas ya mestinya semenjak pemenangan kemarin Pilpres gitu. Jadi faktor pertama dari dukungan dari partai politik itu faktor pertama. Yang kedua adalah ini mesin Pilpres ini juga belum dingin, Mas ya. Kita lihat kemarin Pak Prabowo menang di DKI ya, dan saya rasa mayoritas pemilih Anies juga akan ke RK. Ya, Pak Anies dan Prabowo ini tipis nih kemarin ya, menang Prabowo. Jadi dari situlah dari backbone dukungan itu menurut kami untuk dorongan bisa. Kemarin Pilpres juga 3 kandidat, Pak Prabowo juga menang gitu di DKI. Dan ini saya kira menjadi modal awal yang bagus untuk kita encourage terus ke depan agar tim ini juga makin solid dan masyarakat makin yakin ya dengan pilihannya Pak RK ini. Gitu kalau kami, Mas. Artinya bahwa dengan indikator-indikator yang tadi Anda katakan Anda optimistis begitu ya kalau misalnya bisa nih pasangan RK Suswono ini satu putaran meskipun tadi ada katakan jangan jumawa dulu karena banyak hal yang mungkin terjadi begitu ya Mas ya. Kita ke Mas Aldi. Mas Aldi tadi kan udah ada statement nih yang katanya
pada saat itu partai pendukung Anies adalah PKS dan saat ini PKS sudah merapat dengan RK Suswono begitu. Artinya bahwa apakah kemudian ada target-target suara lumbung-lumbung suara yang siap begitu untuk digaet untuk bisa mencapai satu putaran yang diharapkan oleh Rano Karno tadi? Ya, yang pertama itu harus dilihat juga bahwa memang secara dukungan partai itu kan 84 lawan 16%. Posisi Mas Pram dan Rano ini didukung hanya dengan 2 partai, yaitu PDIP dan juga Hanura. Memang dari secara masa bekunya, kalau kita melihat dari suara partai, memang kita sangat rendah. Tapi permasalahannya, ini pertandingan ada di Jakarta. Banyak variabel yang membuat pertandingan ini tidak bisa ditentukan dari suara partai. Betul. Kita melihat juga kan bahwa angka penduduk Jakarta ini 8,2 juta, yang dimana 40%-nya itu pemilih 17 sampai 34 tahun, itu berarti sekitar 3,2 juta yang mayoritas masih swing voters. Ditambah lagi juga salah satu variabelnya adalah pemilih di Jakarta ini sangat rasional, yang dimana berarti game changing ini bisa bermain, yang dimana jika kita teruskan gagasan dan juga program-program yang rasional, tentunya itu bisa menggeser suara-suara swing voters ini. Jadi menurut saya sebenarnya untuk optimis satu putaran di Indonesia itu harus untuk membangun semangat tim. Tapi untuk realisasinya kita kalau dari Mas Pram dan Bang Karno ini lebih fokus untuk bagaimana caranya menang. Tapi optimis kita satu putaran. Jadi sebenarnya masih banyak cara sekali untuk bisa menggait variabel-variabel yang sebenarnya tidak bisa dimasukkan ke dalam masa beku partai itu. Baik, oke. Kita kasih kesempatan nanti ke Mas Fernando, tapi kita harus jeda sejenak dulu. Kita akan kembali dan kita akan melanjutkan dialog usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sindepran.